Shalom saudara-saudaraku jemaat Tuhan di GKMI Anugerah. Hari-hari ini kita sedang mempersiapkan hati untuk mengenang hari sengsara Yesus. Peristiwa bersejarah ini kita mengingatnya sebagai hari Jumat Agung. Bagi orang Kristen adalah hari di mana kita menatap ke salib, tempat Yesus bergantung. Kita menyaksikan saat pakaian Yesus ditanggalkan, saat salib ditegakkan, saat-saat Yesus mengucapkan 7 sabdanya di atas salib. Di saat orang menghujat Yesus, tetapi masih ada harapan bagi kita. Ketika Yesus menjawab orang yang mengenali dirinya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Tertulis dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-42. Di salib itulah umat manusia menerima penebusan. Di salib itulah kita disembuhkan oleh luka-lukanya. Saya pribadi memaknai tak ada hidup Kristiani tanpa salib. Salib itu saya merasakannya sebagai tantangan hidup. Rasa tidak diterima oleh orang lain, disalahfahami, dianggap sepele dan lain-lain. Hanya ketika kita menerima salib itu, hati kita bisa menjadi sebuah bait Allah. Tempat pikiran dan perasaan kita menyatu dalam belas kasih Allah. Itulah sebabnya saya berkata, salib bukan merupakan kata akhir. Penderitaan bukan jalan terakhir. Tetapi melalui salib itu, kita optimis menatap ke depan. Masih ada pengampunan dan hari-hari baik yang penuh kepastian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di tahun 2005, di mana kami pernah menerima surat berupa penolakan kehadiran gereja kami oleh warga setempat. Kami mengalami tantangan hidup, rasa tidak diterima oleh orang lain, disalahfahami dan dianggap sepele. Jadi kalau kami masih ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, saudara. Dan saya mau mengatakan bahwa penderitaan bukan jalan terakhir. Maka saya merasakan bahwa yang pertama, salib itu memiliki makna pengampunan. Peristiwa di saat penderitaan itulah justru Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Dalam Lukas pasal 23 ayat 4. Yesus di saat dia menderita, ia meminta Bapa mengampuni orang-orang yang menganiayanya. Yesus mengampuni justru di saat ia paling dikecewakan. Karena sekarang ia tidak sedang berada di antara murid-muridnya, tetapi di antara para penjahat. Pengampunan itu harus lahir dari hati yang menyadari keterbatasan manusia. Yesus sadar manusia itu sifatnya sangat terbatas. Itulah sebabnya Allah menempatkan kita orang-orang percaya di tengah dunia ini supaya kita dapat menjadi berkat dan teladan hidup yang benar. Bahwa pengampunan harus lahir dari hati yang dekat dengan Bapa dan mengerti kehendak-Nya. Salib adalah konsekuensi logis setiap sikap Yesus dalam kerelaannya memberikan pipi kiri kepada sang penampar yang telah mengajar pipi kanannya. Inilah makna salib yang pertama. Yang kedua menurut saya, salib itu memiliki makna sikap optimis walau terpenjara. Pesan Yesus yang disalibkan adalah sikap optimis. Karena Yesus yang tersalib itu memberi pesan khusus kepada semua umat Kristen. Perjalanan umat Kristen dalam mengarungi bahtera kehidupan ini bukanlah tanpa tujuan dan bukan pula berakhir pada sebuah penderitaan meskipun terpenjara oleh penguasa dunia. Penderitaan bukanlah kata akhir, tetapi adalah optimisme babak baru dari harapan baru. Ada harapan yang cerah dan dicerahkan oleh iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, salib diartikan membangkitkan semangat, membangun interaksi dan bekerja sama antar manusia.
Sebab salib juga mengganti pesimisme dengan semangat yang baru. Ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salib memiliki makna membangun kesejatian hidup. Kesejatian hidup adalah hidup yang sejahtera. Sejahtera bukan saja dalam arti material, melainkan juga dalam arti mampu mengungkapkan dirinya sebagai citra Allah dalam membangun relasi dengan Allah dan dengan sesama manusia. Hidup yang semacam itulah yang hendak dicapai dan pada masa kini masih diperjuangkan dengan susah payah. Mengingat masih banyak warga masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Juga masih banyak orang yang terhalang untuk mensejahterakan hidup mereka. Itulah makna salib. Maka harus kita usahakan tindakan konkret yang dilakukan bersama-sama dan bukan sebatas kata-kata saja. Dengan kemampuan masing-masing yang sekalipun berbeda, namun dapat terlibat aktif dalam usaha bersama, berapapun besarnya, keterlibatan itu merupakan sumbangan yang pasti mempunyai arti. Oleh karena itu, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal mengampuni merupakan ciri khas kekristenan, dan Yesus telah memberikan teladan bagi kita di saat Dia tergantung di atas salib. Yesus tidak meminta Bapa menghukum orang-orang yang telah menyalibkannya, tetapi sebaliknya Ia meminta kepada Bapa untuk mengampuni mereka. Demikian juga dengan kita, siapapun yang pernah menyakiti, mengecewakan, mengkhianati kita, hendaknya kita ampuni. Karena pengampunan itu lahir dari hati yang dekat kepada Tuhan dan yang mengerti kehendaknya. Salib juga mengingatkan kita untuk tetap optimis, membangun kebersamaan antar sesama manusia. Penderitaan bukanlah kata akhir. Tuhan memberkati. Amin.